Pengertian asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab cukup kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip asuransi yang berlaku di OJK. Yang pertama ada insurable interest, yang merupakan hak seseorang untuk mengasurasikan hukum mengakui adanya hubungan keuangan antara orang tersebut dengan objek pertanggungan. Prinsip ini muncul karena kepemilikan dan suatu kontrak. Contohnya, untuk mengasuransikan seseorang, kita itu harus memiliki hubungan seperti ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Tentu kita juga bisa mengasurasikan diri sendiri. Selanjutnya ada utmost good faith atau itikat baik, yang dimana perusahaan asuransi dan penanggung polis mempunyai hak dan berkewajiban untuk mendapatkan informasi atau memberitahukan secara detail dan jelas atas semua fakta penting terkait dengan penutupan asuransi. Misalnya, tertanggung harus menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan pada screening risiko sebelum membuat kesepakatan, seperti adanya penyakit bawaan, aktivitas merokok, pengalaman dirawat di rumah sakit, dan lain-lain. Lalu ada indemnity atau ganti rugi. Perusahaan asuransi memberi ganti rugi berbentuk uang agar pemegang polis kembali pada posisi keuangan saat sebelum terjadinya kerugian. Hal ini tidak berlaku pada asuransi jiwa dan kecelakaan. Selanjutnya ada subrogation, yang dimana ketika perusahaan asuransi telah menyelesaikan ganti rugi kepada pemegang polis, maka otomatis perusahaan asuransi yang memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian atau kerusakan. Selanjutnya ada contribution, yang dimana ketika dua atau lebih perusahaan asuransi menanggung pemegang polis yang sama, jika terjadi kerugian, maka seluruh perusahaan asuransi melakukan ganti rugi kepada pemegang polis sebesar porsi nilai pertanggungan dari setiap perusahaan asuransi. Yang terakhir ada proximate cause, yang merupakan penyebab utama yang menimbulkan banyaknya kejadian dan suatu akibat yang terjadi tanpa ada intervensi dari kekuatan lain yang memulainya atau berdiri sendiri. Jenis-jenis asuransi. Berdasarkan fungsinya, asuransi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asuransi kerugian, yang merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa tidak terduga seperti pencurian, kehilangan, atau kebakaran. Asuransi kerugian umumnya digunakan untuk melindungi aset pribadi seperti tempat usaha, gedung, proyek, dan lain-lain. Perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada pemegang polis asuransi atau pihak lain yang berhak menerimanya. Prinsip ganti rugi dalam asuransi adalah indemnity, yaitu perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi finansial sesuai dengan kerugian yang dialami tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur mencari keuntungan. Contoh dari asuransi kerugian yaitu ada asuransi kebakaran yang memberikan ganti rugi atas risiko kebakaran terhadap harta benda yang telah diasuransikan. Kemudian ada asuransi kredit yang merupakan jenis proteksi kerugian yang berkaitan dengan dunia perbankan. Selanjutnya ada asuransi jiwa. Perusahaan asuransi ini yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Asuransi jiwa adalah kontrak perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang memberikan pembayaran jika tertanggung meninggal dunia atau hidup. Asuransi jiwa dapat membantu melindungi ahli waris dari kerugian finansial yang tidak terduga seperti kecelakaan atau penyakit kritis. Contoh dari asuransi jiwa yaitu
asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa dwiguna, dan asuransi jiwa unit link, kemudian ada asuransi jiwa mikro. Selanjutnya yaitu ada reasuransi. Perusahaan asuransi yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggung ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Secara sederhana, reasuransi adalah asuransi atau jaminan perlindungan yang dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi untuk melindungi aset dan keuangan dari risiko kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Jaminan perlindungan berupa proteksi finansial itu bisa didapatkan oleh perusahaan asuransi dari perusahaan reasuransi. Jenis asuransi berdasarkan segi kepemilikannya. Yang pertama ada asuransi milik pemerintah. Asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Asuransi pemerintah yang umum dikenal adalah Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan. Tetapi selain kedua asuransi ini, pemerintah mengelola beberapa perusahaan asuransi pada bidang-bidang lain. Yang kedua yaitu ada asuransi milik swasta. Kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam RUPS. Contoh dari asuransi milik swasta yaitu ada asuransi kesehatan swasta, menyediakan perlindungan untuk biaya perawatan kesehatan. Kedua, asuransi jiwa swasta, menyediakan perlindungan finansial bagi keluarga dalam kasus kematian. Yang ketiga ada asuransi kendaraan, menyediakan perlindungan untuk kerugian material akibat kecelakaan kendaraan. Yang keempat ada asuransi properti, menyediakan perlindungan untuk properti atau harta benda. Yang kelima ada asuransi bisnis, menyediakan perlindungan untuk resiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis. Yang ketiga ada asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan seperti ini biasanya beroperasinya di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% oleh pihak asing. Asuransi milik perusahaan asing ini merupakan asuransi yang dimiliki oleh pihak asing dan perusahaan asuransi jenis ini yang beroperasi di Indonesia hanyalah kantor cabang. Yang keempat ada asuransi milik campuran. Jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Contohnya yaitu ada asuransi jiwa Manulife Indonesia, dimiliki oleh Manulife Financial Corporation Kanada dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Yang kedua ada AXA Mandiri Financial Service, dimiliki oleh AXA Prancis dan PT AXA Mandiri Financial Service. Keuntungan asuransi. Keuntungan asuransi dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi perusahaan dan yang kedua bagi nasabah. Keuntungan asuransi bagi perusahaan, yang pertama keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, yang kedua keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, yang ketiga keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Lalu keuntungan asuransi bagi nasabah, yang pertama memberikan rasa aman, yang kedua merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, yang ketiga terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan, keempat memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, yang kelima memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Sifat asuransi. Asuransi sesuai dengan definisi, pengaturan, dan bentuknya memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama ada sifat persetujuan. Semua bentuk asuransi berupa satu persetujuan tertentu, maksudnya adalah suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih. Maksudnya permufakatan adalah guna mencapai suatu persetujuan. Persetujuan itu berupa kewajiban seorang atau lebih berjanji terhadap orang lain atau lebih melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu ada sifat timbal balik. Persetujuan asuransi merupakan persetujuan timbal balik.
terbalik, maksud dari sifat ini adalah bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Yang ketiga yaitu ada sifat konsensual. Perjanjian asuransi merupakan persetujuan konsensual. Dalam asuransi adalah perjanjian asuransi dianggap terbentuk dengan ada katanya sepakat belaka antara kedua belah pihak. Yang keempat, ada sifat perusahaan asuransi, yaitu di mana premi yang diadakan antara pihak penanggung dan tertanggung adalah tanpa ikatan hukum, yaitu hubungan hukum antara tertanggung dengan orang lain yang juga menjadi tertanggung. Yang kelima, yaitu ada sifat untung-untungan, yaitu di mana persetujuan asuransi dilakukan atas dasar pasal 1774 KHUS sebagai persetujuan untung-untungan, yang mana untung ruginya bagi semua pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Dan yang terakhir itu ada sifat berat sebelah, di mana persetujuan asuransi yang mengikat kedua belah pihak akan tetapi pada dasarnya memberatkan pihak tertanggung. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pihak yang menetapkan segala syarat adalah pihak penanggung, di mana kedudukan pihak penanggung lebih kuat disebabkan modal yang dimilikinya, sehingga mudah bagi perusahaan untuk menetapkan segala persyaratan yang menjadi pihaknya. Cara memilih asuransi. Yang pertama, menentukan jenis asuransi. Pilihlah produk asuransi yang cocok dengan kebutuhan spesifik. Misalnya asuransi jiwa untuk proteksi finansial, asuransi properti untuk perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan properti, atau asuransi kendaraan untuk resiko terkait kendaraan. Yang kedua, memahami manfaat yang ditawarkan. Pelajari manfaat atau jaminan yang ditawarkan oleh polis asuransinya. Contohnya, asuransi kendaraan bermotor apakah mencakup perbaikan karena kerusakan sebagian atau hanya penggantian karena kerusakan total atau kehilangan kendaraan. Yang ketiga, penyedia asuransi yang terpercaya. Telusuri reputasi perusahaan asuransi, meninjau ulasan pelanggan, dan pastikan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang baik. Penyedia asuransi yang terpercaya akan memberikan layanan yang baik dan membantu dalam proses klaim. Yang keempat, bandingkan premi asuransi. Bandingkan premi dari beberapa penyedia asuransi untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan nilai yang sebanding dengan cakupan yang diberikan. Ingatlah bahwa premi lebih rendah tidak selalu berarti pilihan yang lebih baik jika cakupan tidak memadai. Yang kelima, terdaftar di OJK dan risiko likuiditas tinggi. Pastikan perusahaan asuransi yang Anda pilih sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki rasio likuiditas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan siap menanggung resiko dan memiliki kemampuan untuk memenuhi janji pembayaran atau klaim. Di tahapan proses klaim asuransi. Yuk kita langsung aja. Yang pertama, pemberitahuan kejadian. Segera setelah terjadinya risiko, misalnya kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan, pemegang polis harus memberitahukan perusahaan asuransi tentang kejadian tersebut. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan melalui telepon atau formulir online. Yang kedua, yaitu pengumpulan dokumen. Pemegang polis perlu mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung klaim, seperti salinan polis asuransi, bukti kerugian, bisa berupa foto, laporan polisi atau kwitansi, dokumen identitas diri, dan formulir klaim yang telah diisi. Tahapan yang ketiga yaitu pengajuan klaim. Setelah semua dokumen lengkap, pemegang polis harus mengajukan klaim secara resmi ke perusahaan asuransi. Ini bisa dilakukan secara online atau melalui agen asuransi. Tahapan 4 yaitu proses verifikasi. Perusahaan asuransi akan melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan. Ini termasuk memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan investigasi jika diperlukan untuk memastikan bahwa klaim tidak melanggar ketentuan polis.
Tahapan yang kelima yaitu keputusan klaim. Setelah proses verifikasi selesai, perusahaan asuransi akan memberikan keputusan mengenai klaim tersebut. Jika disetujui, perusahaan akan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam polis. Tahapan yang keenam yaitu pembayaran ganti rugi. Jika klaim disetujui, perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemegang polis atau pihak yang berhak sesuai dengan kesepakatan dalam polis. Proses penutupan asuransi. Langkah-langkah dalam proses penutupan akun asuransi. Yang pertama yaitu mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan yang berkaitan dengan polis asuransi. Dokumen-dokumen ini termasuk polis asuransi, bukti pembayaran premi, dan dokumen identitas. Yang kedua yaitu mengajukan permintaan penutupan. Sebelumnya, berkonsultasi dengan agen atau perwakilan asuransi untuk membantu melengkapi proses ini. Yang ketiga yaitu proses verifikasi identitas melalui tanda tangan digital atau mengunjungi kantor asuransi untuk verifikasi. Yang keempat, setelah permintaan penutupan diajukan, asuransi akan meninjau dan memproses permintaan tersebut. Pihak asuransi akan memproses permintaan dan membantu untuk memahami konsekuensi dari penutupan. Selanjutnya, setelah proses pembatalan selesai, pemilik akan menerima dana sisa dari premi asuransi. Besarnya dana dikembalikan tergantung dari waktu penutupan, jenis asuransi, dan pihak asuransi yang digunakan. Kemudian setelah menerima dana, pemilik akan dibebaskan dari dokumentasi yang berkaitan dengan polis asuransi. Jangan lupa untuk menyimpan salinan dokumentasi yang penting untuk pengarsipan. Jika ada perubahan pada status seperti ganti pekerjaan atau perubahan kondisi kesehatan, perlu mendaftarkan ulang informasi tersebut ke kantor asuransi.